saya mau jelasin kronologis perkara. Jadi singkat cerita, kemarin sore itu ada ibu-ibu beserta neneknya datang ke kantor kami meminta keadilan, menceritakan suatu kejadian yang menurut saya di luar akal sehat. Jadi ada dugaan pembunuhan bayi balita ini, umurnya masih 2 bulan, yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya. Untuk kronologisnya bakal saya jelaskan. Jadi singkat cerita, pada Minggu tanggal 2 Maret 2025 ini DJP ini selaku pelapor dan ibu korban itu jalan-jalan ceritanya. Jalan-jalan dengan suaminya, yaitu Brigadir AK. Setelah jalan-jalan, mereka mampirlah si ibu ini kebetulan lewat ya kan di pasar Peterongan. Nah, sebelum kejadian ibu ini sempat berfoto. Jadi sebelum turun mobil, dia pakai mobil nih. Sebelum turun dari mobil, mereka sempat foto. Cuman saya belum bisa menunjukkan karena itu untuk kepentingan penyidikan. Fotonya itu diambil pada pukul 14.39 WIB. Lalu si ibu turun untuk berbelanja. Belanja ya kebutuhan untuk sehari-hari lah. Nah, 10 menit kemudian si ibu itu balik lagi ke mobil. Nah, melihat keadaan si anak awalnya nggak curiga, tapi kok di sini mulai bibir si anak ini membiru. Dalam hal ini juga si ibu sebagai seorang ibu tentunya dia kan panik, ditepok-tepoknya. Oh, dia kira mungkin anaknya tidur, karena menurut pengakuan Brigadir AK ini anaknya tadi katanya sempat gumoh, sempat kesedak, lalu kayak semacam ditegakkan gitu ya, ditepok-tepok lah apa punggungnya, terus dielus-elus ubunnya. Nah, terus katanya langsung tidur. Si ibu kan curiga, langsung detik itu juga segera si ibu ini ke rumah sakit terdekat. Kebetulan masuk ke rumah sakit Rumani. Sempat dirawat di sana, masuk ICU. Nah, pada tanggal 3 Maret pukul 3 sore, kondisi si anak itu terus mengalami penurunan hingga mengakibatkan yang bersangkutan itu meninggal dunia. Menurut keterangan yang kami dapat, penyebabnya adalah gagal pernafasan. Lalu pada 3 Maret juga di malam harinya segera anak ini dimakamkan. Dimakamkan di mana? Di Purbalingga, tempat si suami itu berdomisili. Dimakamkan di sana. Nah, tapi belum timbul kecurigaan. Karena mungkin klien kami itu posisinya di luar kota, ibunya juga di luar kota, neneknya di luar kota, jadi mungkin belum ada persiapan. Otomatis mereka harus memberitahukan ke keluarga-keluarganya di kampung halaman. Ada rencana memang mau pulang ke kampung halaman sebentar untuk menenangkan diri, karena mereka sendiri itu merasa shock. Mereka merasa shock, mereka merasa bingung. Awalnya nggak curiga, tahu-tahunya Brigadir AK ini semacam kabur, hilang, tidak diketahui keberadaannya. Semakin janggal si ibu dan neneknya, makanya muncullah laporan di Polda Jawa Tengah. Nah, laporannya nomor berapa? Laporannya LP-3-B-3-3-8-2025-SPKT Polda Jawa Tengah tertanggal 5 Maret di 2025. Ini saya tunjukkan tanda terima laporannya. Ini saya kepada Polda Jawa Tengah, ya harapan kami ada keterbukaan informasi, ada transparansi tentang proses, karena ini menyangkut dengan oknum dari kepolisian, baik itu secara internal kelembagaan, karena pasti ada proses-proses disiplin juga, dan juga kami mohon kepada Kapolda Jawa Tengah selaku atasan dari yang bersangkutan maupun dari Bapak Kapolri ataupun pihak-pihak terkait untuk memberikan atensi khusus, karena ini perkara yang menurut kami sih sangat ironi dan sedikit tragis seperti yang kami sebutkan di awal. Jadi kami mohon untuk atensi khusus, juga
kami sebagai masyarakat pencari keadilan pun juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang terkait tentang penanganan perkara ini. Nah, lalu untuk ke depan juga kami akan aktif, mungkin setelah ini kami akan aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan pihak-pihak LPSK. Tapi yang jelas dari keterangan dari klien memang ada upaya-upaya untuk intimidasi maupun intervensi, secara verbal, secara itulah begitulah. Cuma untuk secara fisik sih belum. Untuk menutup kasus ini. Iya, mungkin agar tidak speak up, agar tidak ada lanjut mau jalan damai. Lo ini meninggal secara tidak wajar kok mau damai seperti apa? Kan aneh begitu loh.